Assalamualaikum, halo semua. Gue adalah Aditya Triantoro alias Aditoro. Software animasi. Kalau kalian berharap di sini gue mau bahas tentang software Maya, Blender, 3ds Max, Rice Cooker dan sebagainya, bukan di sini. Di sini gue akan justru membahas kenapa sih semua orang ketika mau belajar animasi yang ditanya pertanyaan pertama adalah pakai software animasi apa? No! God, please, no! 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 Yang ditanya ya itu software apa sih mas? Software apa sih mas? Mas di Little Giants pakai apa sih mas? Kalau mau belajar pakai software apa? Guys, udah cukup, jangan bahas software. Stop it. Get some help. Oke, akan ada saatnya dan masanya software itu menjadi penting. Tapi bukan saat kalian mau belajar. Bukan itu esensinya. Software is just a tools. Software itu cuma alat. What? Ingat ya, alat. Nih, kayak ini nih, ini tuh alat. Ini tuh pulpen, ini pensil. Itu alat. Sama, software animasi itu alat. It's just a tool. Kalian fokus mau pakai pensil apa, mau fokus pakai pulpen apa, nggak secara fundamental, secara dasaran itu nggak penting, belum penting. Nanti kalau kalian udah benar-benar mendalami di industri ini, baru deh kalian silahkan dalamin suatu software tertentu ya, but not now, not ketika kalian lagi belajar. Kembali lagi, software itu bukan fondasi ataupun esensinya ya. Justru fondasi yang dibangun adalah pemahaman dasar tentang kalau mau fokus ke animasi ya pelajarin tentang 12 principal animation. Nah, pelajarin itu, jangan software dulu. Pelajarin pose-pose. Pelajarin acting, nonton video ataupun Broadway show, drama series. Ya nggak drama series juga sih, maksudnya kayak tontonan-tontonan yang menambah wawasan ataupun visualisasi observasi kita terhadap ya dunia animation, which is acting. Gak usah pusingin software dulu gitu loh. Kalian salah kalau mikirin software gitu loh, cepet-cepet buru-buru mau ngasilin sesuatu. No, build taste, selera dulu gitu loh. Mana sih acting yang bagus, mana acting yang jelek, mana film Hollywood yang box office, mana yang enggak, mana yang B-rated movie dan sebagainya. Kalau mau fokus pada modeling ya pelajarin bentuk-bentuk dasar gitu loh, kayak mau modeling mobil kah, pelajarin tuh bentuk-bentuk mobil itu seperti apa gitu kan. Mau bangun rumah, pelajarin dulu arsitektur rumahnya gitu kan. Oh, bangunannya strukturnya seperti ini, oh bahannya seperti ini. Pelajarin juga kalau buat karakter modeling, anatomi, proporsi tubuh, mana yang tepat, mana yang baik, gimana cara mendesain ataupun membuat karakter modeling wajah tuh yang proporsinya bagus, yang punya sense of appeal, nilai jual ya, value-nya bagus gitu. Kembali lagi, itu yang lebih fundamental, penting ya. Dan mungkin yang bagi mau belajar rendering juga, ya pelajarin ya tentang fotografi gitu kan. Pelajarin behavior dari sebuah lampu, pelajarin dari behavior sebuah mood ya. Apa sih mood sedih, apa sih mood happy, apa mood marah gitu. Itu jauh lebih penting daripada software, guys. Jadi ketika saya kemanapun, mau itu ke sekolahan, mau ke kampus, software mulai dibahas. Aduh, nggak deh, nanti itu. Yuk pelajarin dulu basicnya, principle-nya. Baru deh kalau prinsipnya udah bagus, udah bisa memahami, oh ya ternyata fundamental dari masing-masing department kayak gini, baru deh ke software. Percaya deh, lebih enak software tuh jadi sesuatu yang membantu ketimbang fondasinya software duluan, tapi nggak punya fundamental taste ataupun pola pikir yang mendukung supaya hasil dari pekerjaan ini bagus, baik, sesuai dengan taste masyarakat, sebagai salah satu contohnya, ataupun standar industri. Ya gimana, ya bertolak belakang gitu kan. Ya fokusnya di software, fokus di teknis mulu. Again, ini menjadi sebuah isu kali ya yang pengen gue sampaikan gitu loh ke pihak manapun, mau itu instansi pendidikan ataupun studio pun.
everyone is discussing so much, banyak banget yang bahas tentang software. Oke. Banyak ya video-video di luar sana yang akan mengajarkan tentang tutorial menggunakan software, tapi di seluruh channel platform gue kayak itu akan jadi hal yang sangat minim. Dibilang nggak ada juga nggak, gue pengen ngajarin beberapa tools, cuman itu minim banget karena di sini gue lebih mau membangun fondasi, mindset yang tepat untuk menjadi seniman, artist, digital artist, paid artist, bahkan ya harus memiliki nilai-nilai ya ini gitu loh, punya fundamentals yang dasarnya tuh adalah ya seni visual, harus rajin observasi. Kalau emang Anda animator ya, kalau kayak gue pribadi tiap hari gue naik MRT ya gue pelajarin tuh ternyata orang ini posenya kayak gini ya, kelihatan tuh orang lagi stres tuh kayak gimana, orang lagi happy kayak gimana, orang lagi marah tuh kayak gimana. Itu yang dipelajarin dulu. The basic of art itself ya, the basic of industri ini yaitu adalah observations, memahami anatomi, memahami cahaya, pencahayaan, fotografi, memahami komposisi, itu yang jauh lebih penting. Industri animasi itu lebih luas daripada pemahaman sebuah software ya. Software itu adalah teknis, sedangkan industri animasi kreatif ini fundamentalnya adalah kreativitas. Yang kita harus bahas fundamentalnya itu adalah kreativitas. Jadi ya kembali, kalau buat kalian yang mungkin ketemu gue dimanapun, jangan nanya software, gue akan ketawa, gue akan bilang ya nggak penting mas, mbak software, ataupun pak, bu, nggak penting software. Penting untuk adalah gimana caranya kita belajar membangun selera, membangun observasi yang tepat, yang baik tuh gimana. Gimana kalian mau tahu standar animasi di luar di sana? Kalau emang kalian fokusnya di software dulu, ya kalian observasi dulu. Oh ternyata di Amerika udah kayak gini, di Jepang udah kayak gini, di Asia, di Southeast Asia seperti ini gitu kan, dan sebagainya. Ya kita harus observasi dulu. Oh iya, lihat mana yang bagus, mana yang nggak bagus, mana yang secara di audience diterima gitu kan, dan mana yang enggak, dan mana yang benar-benar kayak wah ini niche banget nih, ini desainnya ini benar-benar untuk kalangan ataupun peminat tertentu gitu. Nah itu kan observasi. Software tools itu nanti belakangan. Namun di industri ini juga memang ada orang-orang yang memang pemikirannya adalah technical banget, seperti di bagian-bagian kayak R&D ataupun rigging, TD, technical directors, memang mereka lebih ke teknis. Cuman kembali lagi ya, fundamental mereka nggak software sih, software based. Mereka pasti akan memahami dulu kayak rigger, memahami anatomi. R&D ya memahami seluruhnya pipeline ya, dari ujung sampai ujung ya, gimana caranya masing-masing pipeline ini efisien sesuai dengan fondasi masing-masing divisi itu juga. Ya kembali lagi, fundamental dari seluruh department yang saya tahu adalah kreativitas. Pasti kita di industri kreatif pasti dituntut untuk kreatif ya kan, mau itu divisi kreatif maupun teknis, tetap aja dua-duanya pasti dituntut untuk menjadi orang yang kreatif mencari solusi baru, kreatif untuk menciptakan ide-ide baru, tools-tools baru, ya fundamentalnya pasti dari kreativitas gitu. Ya semoga dengan video ini bisa menjadi sebuah arahan ataupun teguran yang baik ya, yang bisa kalian terima, supaya fundamentalnya, fondasinya itu nggak salah, dan juga bisa mengarahkan kalian kepada suatu mindset yang tepat. Software mau dikejar yang gak ada habisnya, pasti ada aja yang baru lagi, ya kita tinggal adaptasi aja ya. Masing-masing studio juga softwarenya beda-beda ya udah tinggal kita sesuaikan aja. Dan pemahaman software juga 2-3 minggu, sebulan itu udah lihai lah ya, udah gape, udah jago gitu. Namun kreativitas belum tentu semua orang memiliki. Mau sampai tahunan pun juga, bertahun-tahun, kalau emang pada dasar kreativitasnya nggak dilatih, nggak diasah, nggak punya fundamental yang kuat, ya udah percuma berada di industri ini gitu. Ya silahkan tulis komentar kalian di kolom komentar. Di situ kita bisa berinteraksi lagi. Mungkin kalian ada pertanyaan, ada kekhawatiran, tapi please jangan bahas software apa ya. Nanti deh akan ada video khusus tentang software. Cuman itu kembali lagi pemahaman softwarenya, penggunaannya, bukan tutorial software. Thanks ya udah nonton videonya. Semoga bermanfaat dan kita ketemu lagi di lain kesempatan. Wassalam. Thank you ya semuanya udah nonton videonya sampai sini. So, yuk jadilah bagian dari jari gue di video-video berikutnya. Jangan lupa ya untuk subscribe YouTube channel dan TikTok gue di Aditoro HQ. Thanks again. Wassalam.